Sungguh seperti lagu ini, kami rindu menjadi pelaku firman-Mu, bukan pendengar saja. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa agar Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam hati setiap kami. Hamba berdoa agar Tuhan bekerja dalam hati setiap jemaat, mengubah hati kami yang keras menjadi lembut, ya Bapa. Kami ingin hidup kami tahun ini bukan hanya menjadi berkat buat orang lain, tapi terlebih dahulu berkenan di mata-Mu. Kami ingin sifat kami berubah. Dunia mengatakan kalau sudah mulai berusia susah berubahnya. Macan tutul apa bisa mengubah warna kulitnya? Tapi dalam Allah tidak ada yang mustahil baginya. Kami berdoa agar setiap kami di sini punya hati yang dipenuhi dengan kasih. Yesus bersinar terang daripadanya. Hamba berdoa Engkau membawa perubahan, ya Roh Kudus, dalam diri kami. Kami tidak menuntut orang lain berubah dulu, tapi kami dulu yang harus berubah. Ubah kami, jadikan hati kami suci seperti salju. Terima kasih Tuhan. Bekerja dan berbicaralah, sembunyikan kami hamba-hamba-Mu di depan sini, di balik salib-Mu, agar tidak ada satupun yang bermegah kecuali dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Senang berjumpa dengan Anda setelah 1 tahun kita nggak ketemu. Ya, meskipun baru berapa minggu kan ganti tahunnya, 2016 ke 2017. Happy New Year. Selamat ulang tahun. Coba selamat ulang tahun. Yes. Ya Jul boleh, ulang tahun ya. Kok bisa ngulang tahun? Coba katakan kanan kirinya, bukan ulang tahun, selamat tahun baru. Sometimes that happens ya. Sudah ribuan kali berkhotbah, sometimes there is the slip of the tongue. And may God use everything. Apapun yang lidah saya hari ini ucapkan, termasuk yang seperti keteledoran, biar jadi berkat buat setiap Anda. Tuhan yang bekerja hari ini. Siapa di sini haus dan lapar akan kebenaran? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. I'm really glad untuk bisa melayani Anda lagi dan menyapa juga setiap yang mengikuti setiap satelit. Ada 4 bersama dengan kita, Kendari, Makassar, Jember, Jombang. Halo, welcome home. Berikan sambutan bagi mereka juga, kasih tepuk tangan. Yes. Apa kabar semua? Baik? Pembacaan Alkitabnya sampai mana? Sampai mana kali? Kalau saya nggak ngikuti sih, saya nggak ngikuti itu karena saya punya dosis sendiri, ya. Tapi sampai mana? 45. Kejadian 45. Wow, Kejadian 45. Siapa di sini diberkati banyak sekali lewat tuntunan itu? Tuh baca Kejadian, jadi lebih ngerti kan? Dengan ada tuntunan, ya, betul ya. Praise the Lord. Saya dorong Anda untuk selesaikan Alkitab tahun ini supaya nanti tahun depan pengajaran bisa lebih dalam, ya. Dan seharian ini saya menyampaikan sebuah seri dari Matius 5, bisa sambil Anda buka. Saya beri judul Bahagia di tahun 2017 dari khotbah Yesus di Bukit, sabda atau ucapan bahagia. Kita masih di dalam tahun yang temanya belum berubah dari tahun lalu, tahun mengalami Kristus dalam segala sesuatu. Dan kalau kita mengalami Kristus ya, sebelum dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di luar sana, layani Kristus itu harus mulai di sini, di hati. Kristus mati bukan supaya Anda bisa masuk surga, tapi supaya juga bisa menemukan kebahagiaan. Papa mana di dunia ini yang tidak mau anaknya bahagia sih? Apalagi Bapa di surga. Dia mau kita happy. Cuman happy-nya Tuhan itu berbeda, lebih dalam dan lebih tinggi. Saya mau tunjukkan dulu rangkuman sepanjang hari ini kebaktian ketiga di Surabaya. Silakan lihat di sini bahagia di tahun 2017, ambil catatan, mulai dicatat. Kebaktian pertama saya sampaikan dari itu loh, ayat itu loh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini tetap menyalakan aja. Kita baca dulu yuk 6 ayat ini. Ucapan bahagia Matius 5 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Ini rangkumannya, Anda bisa lihat dulu sepanjang hari ini. Kalau Anda bolong satu, jangan lewatkan. Tolong Anda betul-betul ikuti semuanya, karena berita tidak bisa saya ulang. Saya juga jarang bisa mengulang khotbah, karena bagi saya susah, lebih gampang selalu baru. Nah, ini yang pertama saya ambil dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Saya kasih judul bagaimana bahagia dalam kekurangan. Saya jelaskan di situ, seringkali yang dicari orang, apa yang mereka belum punya, itu tipu muslihat. Ternyata di setiap level ekonomi, kekayaan, status sosial, sudah Tuhan sediakan kebahagiaan tersendiri. Tidak perlu kita iri. Nah, saya jelaskan beberapa tips untuk mengubah mentalitas kekurangan itu menjadi kelimpahan secara instan ketika kita tahu kebenaran. Saya susah untuk menjelaskannya lagi, karena ini tidak bisa diulang. Anda bisa datang ke Pustaka Raja Wali, pesan yang pagi. Maksudnya Anda dapatkan produk itu bukan demi jualan, betul-betul demi investasi dalam hidupmu. Saya nggak peduli berapa itu, saya nggak pernah peduli hal kayak begitu. But you must not miss this teaching. You should never miss this teaching. Yang kedua tadi kebaktian 2 saya sampaikan bagaimana bahagia dalam penderitaan. Di mana saya jelaskan penderitaan adalah panggilan orang Kristen. Jangan takut, berarti kita akan menderita melulu. Enggak. Sana kita mau terima atau nggak terima fakta kebenaran bahwa penderitaan adalah panggilan. Setiap manusia hidup di dunia ini sudah dijanjikan. Ayat Alkitab pun mengatakan kita hidup 70 jika bukan 80 tahun dan isinya penuh sengsara. Lebih baik kan kalau kita tahu itu sebagai normalnya kehidupan, kita harus mempersiapkan diri, bukan? Ini saya jelaskan di sana. Ketika kita mengalami sesuatu yang di luar rencana kita, nggak enak, bagaimana kita menyikapinya dan memperoleh berkat? Dan bukan merasa seperti hidup itu kutukan. Saya jelaskan. Saya susah untuk menjelaskan kembali, saya kasih tips-tipsnya. Nanti Anda bisa simak sendiri. Dan kebaktian terakhir nanti saya akan sampaikan dari ayat yang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Di sana saya jelaskan bagaimana bahagia dalam diajar. Orang biasanya kan suka ngajar. Nggak percaya? Coba kalau ketemu sama orang selalu inginnya memberitahu. Lebih daripada mereka ingin diberitahu. Apakah bahagianya diberitahu? Apakah indahnya diajari? Ya, nanti saya jelaskan kebaktian terakhir. Dan kebaktian ini saya akan sampaikan bagaimana bahagia dalam mengalah. Ya, nah, kita baca lagi ayatnya yang untuk kebaktian ini, bagaimana bahagia dalam mengalah di ayat yang kelima. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kita baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. By the way, ini khotbah Yesus di atas bukit. Sabda bahagia. Anda yang ikut saya ke Israel bulan Maret nanti, hampir 800 orang. Nanti saya akan bawa ke gunung ini. Sisanya saya akan khotbahkan di sana. Apa yang saya khotbahkan hari ini adalah 4 ucapan bahagia pertama Tuhan Yesus. Sisanya nanti di situ. Ya. Nah, Anda sekaligus untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah pendaftaran terakhir yang mau ke Israel. Today is the last day. Anda pastikan Anda mendaftar kalau memang Anda berniat pergi. Jangan ragu lagi. Ya, nanti di sana setiap hari sekalipun 800 orang nggak akan kerasa. Seperti setiap bus akan punya acara sendiri. Tapi sehari sekali semua Anda nanti akan ketemu dengan saya yang pergi di situ. Kita adakan ibadah bersama tiap hari. Kadang-kadang di outdoor, di luar. Kadang-kadang di mana sudah disediakan panitia. And it's gonna be fun. Kayak retreat, kita perjamuan kudus sama-sama, di kubur kosong Yesus dan sebagainya. Di Kana juga peneguhan nikah. Luar biasa. Itu tidak pernah akan bisa lupakan pengalaman seperti itu. Terlalu indah untuk dilalukan. Kalau Anda bisa, silakan ikut. Today is the last day. Don't miss your chance and opportunity. Oke, kita lanjut ke sini ya. Bagaimana bahagia dalam mengalah? Ngalah kok bahagia itu gimana? Bukan mengalah itu kalah. Bagaimana bisa bahagia dalam mengalah? Nah, Alkitab mengatakan di ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut.
Karena mereka akan memiliki bumi. Ada orang punya pendirian begini. Dan ini salah sama sekali. Kalau kita lemah lembut, kita diinjak-injak orang. Kalau kita lemah lembut, kita akan dikerjain, kita akan dibully. Orang akan semena-mena dengan kita. Salah. Itu cara berpikir yang tidak diperbaharui. Siapa bilang lemah lembut itu lemah? Di perjanjian lama, orang paling lemah lembut yang disebut Tuhan, orang yang paling lembut di dunia ini adalah Musa. Tapi Musa is anything but weak. Musa tidak lemah. Lemah lembut tidak sama dengan lemah. Izinkan saya jelaskan dulu apa yang bukan lemah lembut. Lemah itu bukan lemah lembut. Musa itu kepemimpinannya kuat. Bahkan berapa orang mati nabrak kepemimpinannya dia. Orang ini tegas. Lemah lembut itu lemah dengan tujuan melemahkan diri karena dianya lebih kuat, karena lebih kuat. Melemahkan diri dengan tujuan yang lebih tinggi. Lemah lembut tidak sama dengan lemah konyol atau dikerjai. Coba bedakan dulu ketika Yesus berkata berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini kalau dibaca sama presiden, dibaca sama perdana menteri, dibaca sama pemimpin tinggi, dibaca sama pemimpin organisasi, ayat ini gak favorit. Mana bisa orang lemah lembut memiliki bumi dan dunia yang ku tahu dan ku kenali. Harus dirampas saudara, harus dengan keras. Itulah sebabnya banyak keluarga gak bahagia. Papanya bukan lemah lembut tapi kasar saudara. Kalau Anda mau menang perang cara Tuhan, lidah lembut yang menekuk kota, bukan dengan lidah tajam. Cara Tuhan berbeda. Ada kuasa dalam lemah lembut. Dan dikatakan di sini berbahagia loh orang yang lemah lembut. Berarti berbahagia kalau kita mau ngalah. Karena justru mereka akan memiliki bumi. Saya jelaskan dulu sekarang apa kata Tuhan Yesus tentang dirinya. Munculkan dulu aja di depan sini sebelum poinnya. Matius 11 ayat 29 munculkan di layar depan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini Yesus berbicara. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belum lagi bonus yang satu itu. Orang yang lemah lembut atau yang suka mengalah, orang itu memelihara di hatinya damai sejahtera. Damai tidak pernah meninggalkan dadanya. Tahun ini saya punya resolusi. Selain bukan resolusi saya bukan memenangkan lebih banyak jiwa, itu resolusinya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang menginsafkan dunia, bukan saya. Saya hanya setia dalam perkara sederhana atau perkara yang Tuhan percayakan pada saya hari ini, besar atau kecil, saya harus taat dan setia. Resolusiku adalah satu. Salah satunya adalah I want to be less angry this year. Saya mau jadi orang yang lebih gak marah. Meskipun saya bukan pemarah loh ya. Semakin ikut Yesus tiap tahun, ini bukan ngaku-ngaku, ini adalah penuturan orang-orang di dekat saya. Saya lebih sabar orangnya, kata mereka, bukan saya. Saya gak mungkin memuji diri sendiri. Tapi tahun ini saya rindu. I want to be less angry. I want to be more graceful. Saya mau jadi orang yang lebih polite, lebih sopan. Sama orang itu lebih manis, seperti Yusuf di perjanjian lama dikatakan rohnya itu sweet. Saya mau jadi orang yang begitu. Saya mau jadi orang yang lebih relax, lebih enjoy life. Bukan orang yang terpengaruh dengan reaksi orang di sekelilingku. Kalau begitu, aduh, Yesaya mengatakan aku nih orang berbibir najis dan tinggal di sekitar orang yang najis bibirnya pula. Saya nggak mau terpengaruh. I want to be able to enjoy life more. Bukan berarti saya mau slow down atau retire dini atau pensiun sekarang. Tidak. Saya akan tetap giat bekerja. Saya tetap akan mati-matian. Tapi saya juga mau bisa berhenti dan mencium bunga. Ya, feminin rasanya ya. Cowok kok mau cium bunga. Itu hanya kiasan saudara, saya nggak suka bunga. Maksudnya saya mau bisa enjoy apa yang ada di sekeliling saya. Sekalipun saya tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa.
Dan gak cuman itu, kita itu loh berdiri di tempat gak usah kemana-mana aja kita bisa dilanggar orang kok. Lalu lintas, tabrakan contohnya. Seperti saya ceritakan kan waktu di Natal kemarin. Sebelum Natal loh, setan mau curi damai sejahtera saya. Mobil kesayangan saya, mobil semata wayang. Diam-diam saya jalan taat patuh peraturan. Ditabrak dengan sebuah sepeda motor yang seolah-olah punya 9 nyawa. Motor itu tidak punya tudung tutupnya, tapi lebih berani dari kita kendaraan mobil. Jadi hati-hati yang bermotor, jangan koboyan. Saya sudah patuh berjalan di jalur, ceder, persis, dicium lah. Dan bibirnya masih ada hari ini di pintu saya. In this life, bukan hanya lalu lintas, you can just stand still, people will hurt you. Di hidup ini, Anda gak perlu berbuat apa-apa, diamlah di tempat, akan selalu ada orang yang mencoba melukaimu sengaja atau tidak sengaja. I want to be less angry. I want to respond to God and not react to men. Saya mau meresponi Allah dan bukan bereaksi kepada orang-orang sekeliling saya yang berbuat buruk, baik sengaja atau tidak sengaja. Saya tidak mau tahun ini, beberapa kali tahun lalu saya akui, sekalipun saya pendeta hamba Tuhan, saya pun struggle dan bergumul. Saya yakin kalau Tuhan hitung kalkulasi tutup buku akuntansi sorgawi, pasti keluar warna-warna merah ketika dicurinya damai sejahtera saya. Tahun ini saya tidak mau. Hidup itu pendek, 1 tahun cuma 365. 1 tahun cuma 365 hari, saya tidak mau 1 hari pun dicuri sukacita dan damai sejahtera saya. I want to be less angry, I want to be more happy. How about you? Saya mau lebih tidak marahan dan lebih happy atau lebih bahagia tahun ini. Kalau memang itu keinginan Anda, maka dengarkan firman ini. Gereja kita punya tekad untuk ada visi untuk membangun 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid Kristus. Saya tambahi ya. Kalau cuma 1 juta murid semuanya murung dan marah semuanya, nggak mau murid yang begitu. Gereja besar tambah jadi batu sandungan. We want to disciple 1 million, not 1 juta murid, bukan hanya murid, 1 juta murid yang holy dan happy. Kerinduan kami bukan gereja besar, tapi gereja yang bahagia. Dan bahagia itu juga bisa terjadi ketika kita dilukai dan disalahi. Bahagia itu pilihan. Bahagia juga bisa terjadi kalau kita, sekalipun kita diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Happy bisa kita rasakan juga waktu kita mengalah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Haleluya. Tepuk tangan ini saya juga jadi lebih happy sih. Saya ajak Anda untuk less angry. Fathers, bapak-bapak, suami-suami, please jangan pulang rumah. Ini adalah kumat-kumatan kita, ini kambuh-kambuhan. Ini problema laki-laki di dunia kerja. Please jangan pulang rumah muring-muring, marah-marah. Mestinya mama-mama yang dengar gini bilang amin gitu loh atau gimana. Ini saya ini jadi pesan sponsormu. Mama juga jangan muring-muring marah-marah sama anak melulu. Nikmati mereka sebelum mereka besar. Kalau mereka sudah besar suatu hari, nikmati selama masih ada nyawa. Jangan marahin suami terus. We want to be less angry this year. We want to be more happy. Angry and happy, no jodoh, my friend. Ini campur-campur semuanya ya, nggih. Angry dan happy itu enggak jodoh. Di mana ada angry enggak ada happy. Di mana ada happy enggak boleh ada angry. Minyak dan air enggak bisa menyatu. Jangan dipaksakan itu. Anda sih bekerja giat, mati-matian, rajin, lembur, tujuannya apa? Untuk happy kan? Nah, kenapa kok nyolong sendiri happiness-nya dengan being angry dan marah-marah melulu? Please, mari kita ubah. Dan selain itu, tujuan lebih tinggi daripada tidak angry atau lebih happy itu, tujuan lebih dari itu adalah jadi saksi. Jadi saksi kepada orang lain. Kadang-kadang kita ini ya lucu orang Kristen terus terang loh ya. Yang kita punya ini produk yang sungguhan, kasih karunia kita itu yang tulen. Tidak ada agama seperti kekristenan yang tahu jalan keselamatan. Yang lainnya lebih mengajarkan amal sosial dan berbakti kepada yang di atas sana. Atau masih mencari di mana itu nirwana. Tapi kalau kita punya produk yang beneran, kenapa kok kita sendiri gak berubah? Nah itu celaka. Lalu kita tawar-tawarkan lagi keyakinan, kepercayaan kita kepada orang lain. Kalau saya
belum kenal Tuhan. Saya yang melihat kelakuan orang Kristen, jangan kelakuannya belum, sikap hatinya aja loh yang selalu menggerutu. Kalau saya ketemu yang gitu, saya kasih, untungnya saya di pihakmu. Kalau saya di pihak mereka, saya kasih Anda skakmat gini, Anda tidak bisa jawab. Kenapa Anda mau buat saya jadi seperti Anda dengan pengajaranmu dan Injilmu? Wong saya lebih happy dari sana kok. Sana menggerutu melulu kok. Murung gini terus, marah-marah. Why do you want to change me to become like you? I don't want to be like you. Saya tidak mau jadi sepertimu. Kalau saya belum kenal Tuhan, saya tersandung nih dengan kelakuan dan banyak sikapnya orang Kristen. Untungnya saya sudah kenal Yesus sendiri. Yesus tidak gitu. Nah, kenapa Anda mau mengubah orang lain untuk menjadi seperti Anda? Dia jauh lebih ceria. Dia jauh lebih positif. Dia jauh lebih bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia jauh lebih happy kok. Gak usah bilang tentang sorgamu. Aku gak lihat sorgamu di hatimu kok. Suruh aku masuk ke sorga itu. Sorgamu fantasi berarti. Sometimes being happy and less angry, atau lebih happy dan tidak marah, adalah kesaksian taburan Injil pertama sebelum Anda sampaikan berita sama mereka. Sebelum Anda sampaikan pesan Tuhan, mereka lihat dulu pesan itu dalam daging dan darahmu. Mereka lihat di raut wajahmu. Alasan lebih tinggi, tujuan lebih tinggi di dalam hal lemah lembut, mengalah, gak marah. Itu adalah menjadi saksi. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Kalau Anda tidak marah, Anda pasti lebih mudah berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ini harus jadi doa kita. Saya nyanyi sekali lagi supaya merema. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, untuk lebih bisa ngalah sama orang lain juga. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Kasih saya senyum coba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. We wanna smile more, okay? Di tahun ini, coba lihat kanan kirinya, kasih smile yang terbaik. Sampai kelihatan giginya, gak apa-apa kalau masih ada cabenya, gak apa-apa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk jemaat yang ini, yang luar biasa. Smile can change a lot of things. Saya belajar sesuatu. Saya ngalir dulu ya, poinnya saya tinggalkan dulu. Saya kok bawa Tuhan untuk ngomong ke arah ini ya, saya nurut aja dulu. Waktu suatu kali salah satu anggota keluarga saya masuk UGD. Bukan immediate family, nah extended family. Bukan family langsung anak istri, tapi extended. Waktu itu masuk, akhirnya saya malam-malam ke sana. Wah, birokrasinya memang lebih kerasa ini itu. Pokoknya singkat cerita ada deh kalau mau alasan untuk mengeluh. Tapi hari itu untungnya begini. Saya baru keluar dari hadirat Tuhan. Saya baru keluar dari. Orang yang gini loh, smile, senyum yang dibuat-buat dengan yang betul-betul dari hati itu beda efeknya. Kita nggak usah pasang topeng. Tapi senyum yang dari hati itu keluar dari hadirat Allah.
Nggak bisa enggak, kalau Anda semakin dekat sama Tuhan, Anda akan menjadi happier person. Lighter, karena bebanku ringan kata Tuhan dan enak. Itu byproductnya. Nggak mungkin kalau orang dekat Tuhan semakin dissatisfied atau semakin tidak puas dengan kehidupannya. Nggak mungkin. Atau tidak puas dengan dirinya, atau tidak puas dengan kehidupan, dengan sekelilingnya, dengan Tuhan apalagi. Nah, saya keluar dari direktur, saya dapat telepon, saya harus ke sana, saya pergi. Dan selama di UGD itu tunggu ini itu ronsen apa segalanya. Setelah selesai, saya pokoknya nggak tahu kenapa. Saya nggak ngerasa, tapi setelah sebelum pulang, semua suster, dokter dan yang ada di sana semuanya bilang senyum, ramah. Dia bilang, terus salah satunya ngomong begini, nggak tahu kenapa. Ini semua bukan anak Tuhan tentunya. Bapak senyum terus dari tadi katanya. Ya saya bukan orang gila senyum sendiri, bukan. Tapi setiap orang saya senyumin gitu, "Hai Pak, ya Mbak, terima kasih. Oh ya, tunggu ya, ini masih gini-gini Mbak." "Oke, terima kasih." Ternyata the power of keramahan, kuasa keramahan, the power of friendliness itu luar biasa. Anda seperti oil gitu loh, oli gitu loh ya. Anda enggak perlu memaksa. Anda pernah lihat enggak pena tinta? Kalau dipaksa tanpa ada tinta di dalamnya, itu merobek kertas. Tapi kalau tintanya banyak, pernah nulis pakai pen gitu, wah enak buat tanda tangan tuh keren gitu. Ya. Nah, enak, luas masuknya. Kita punya senyum yang sejati karena Yesus di dalam kita. Nah, setelah selesai terus ada yang semuanya bilang, "Kami senang sekali lihat Bapak terus tersenyum." Senyumnya itu gimana gitu loh, dia enggak bisa bahasa rohani. Senyumnya itu buat hati ini dia ngomong gini, buat hati tentrem katanya. Terus habis itu saya bilang, "Oh ya, akhirnya mereka tahu." Dan saya enggak perlu kesaksian gimana, saya cuma bilang, "Saya pendeta Philip." Waktu ditanya atau kita kenalan atau gimana. Sudah. Mungkin suatu hari, saya enggak ngomong saya pendeta, saya cuma bilang saya Philip. Suatu hari semoga mereka nyalain YouTube. Shalom pemirsa. Nah, kena lu. Nabur dulu. Let's be less angry. Ngomong-ngomong ditabrak ya. Saya tunjukkan SMS saya ya, boleh, sama bapak yang nabrak saya. Ceritanya gini, saya ditabrak, lalu saya turun, dirubung semut. Karena saya manis jadi dirubung. Ngeri loh kalau ditabrak di sini. Saya yang ditabrak, saya dimarahi. Tolong apa soalnya loh? Saya nggak akan lari. Saya yang nabrak, saya harus ganti rugi. Ya, enggak, bukan ganti rugi. Ya saya lihat, gimana pun juga siapa salah siapa benar. Mobil lawan motor, menang mana? Nggak percaya? Anda lihat Superman lawan Batman, menang mana? Di film terakhir itu. Yang satu kayak baja dibandingkan yang satunya lagi. Kasihan dia gemetar, saya turun kasih minum segalanya, saya dimarahin orang sekeliling. Terus habis itu saya ajak, "Bapak ayo ikut saya ke dokter atau apa." "Enggak apa-apa sih." Dia oke, dia fine. Saya jalan, dia nabraknya. Nah habis itu selesai, saya pulang, ganti nomor telepon, saya ajak, dia nggak mau. Simple, saya nggak ngomong ini saya hero atau apa. I'm learning. Saya cerita gini sama Anda, mungkin biasa buat Anda. Tapi kalau papa saya dengar khotbah saya sekarang ini, papa mama saya, mereka akan tahu. Lauer ini, si nomor 2 ini dari 3 anak, ini yang paling kasar dari anak mereka. Saya yang berkelahi sana sini. Saya pindah negara, saya confess. Saya akui dosa ya. Saya ngaku sama Anda. Saya pindah dari Taiwan ke Surabaya, Singapura ke Kanada, itu semua karena fights. Karena berkelahi. Supaya Anda tahu, bukan karena saya studi. Karena gelut. Saya gelut. Saya orangnya dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Hokiannya, gak kenaan. Mengalah. Itu sama dengan suruh ngalah, itu sama dengan suruh ikan di luar air itu. Saya itu gak bisa. Saya orangnya keras. Tapi saya belajar satu hal. If Jesus lives in me, I have to change. He will change me. And we can be a blessing even when we're wrong. Ketika kita disalah, sedikit aja, munculkan aja, cepet aja, cuma SMS aja kok. Muncul, terus keluarin. Nah, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Saya nggak kelihatan. Waduh, mataku, gimana nih? Saya kasih tulisan Iwan tabrakan. Karena saya lupa tanya,
Nama belakangnya. Jadi ini persis saya snapshot, langsung di telepon, langsung saya kirim ke multimedia. Kira-kira selamat siang Pak Iwan, saya Philip, apakah ini gimana nggak kelihatan saya? Ya wes, apa teman Anda, kok saya matanya nggak kelihatan. Apa teman Anda sudah datang menjemput, bagaimana kondisi kakinya sekarang? Selamat siang Bapak, tadi saya coba jalan pelan-pelan, ini saya sudah di rumah, maaf sebelumnya. Saya doakan agar bla 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 Bapak sembuh total malam ini. Maaf tadi tidak cukup waktu untuk menghindari. Saya yang minta maaf. Sorry, saya tidak bisa menghindari. Saya yang ditabrak. Apa salahnya minta maaf kalau kau disalahi? Minimal kamu bilang, sorry loh ya, Anda bisa cari alasan untuk minta maaf. Sorry tadi aku tidak bisa hindari. Mau ditabrak. Ya Tuhan ajari saya untuk ngalah. Wah Bapak itu mana? Itu terima kasih Bapak, motornya enggak apa-apa, yang penting orangnya Bapak. Syukur Bapak baik-baik. Saya yang mohon maaf Bapak, ini orangnya ngomong karena saya mobil Bapak jadi rusak. Saya bilang amin mestinya, tapi enggak. Saya bilang tidak apa-apa, justru saya jadi kenal Bapak Iwan yang baik hati. Saya tulis begitu. Wah Bapak terlalu memuji kalau saya ini sebuah peringatan untuk saya pribadi dan sebagainya, hati-hati naik mobil. Saya bilang, iya Pak, orang enggak punya 9 nyawa, hati-hati. Terus kita lanjut. Syukur Bapak baik-baik, saya yang mohon maaf Bapak karena saya mobil Bapak. Jadi sudah ya nih ya, wah Bapak terlalu muji, dan saya bilang sama-sama Bapak. Udah, jadi teman malahan. Saya punya teman yang nama belakangnya tabrakan. Matikan. You learn lah, there are more than one ways untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Saya lakukan ini bukan karena saya angry, mobil ya mobil, so what gitu lah. Hatiku gak peok pokoknya. Satu hal lah, saya pelajari satu hal. We can be less angry. And I do that not for him. Saya lakukan itu bukan untuk dia. Bukan juga hanya untuk Tuhan. Kalau saya lakukan untuk Tuhan, ngalah jadi terpaksa. Ngalah karena Tuhan suruh aku ngalah. Kasih pasti lemah lembut. Ajarilah kami ini kan. Saling mengampuni. Nah, I do it for me. Because if I'm angry, I will not be happy. I do it for me. Saya lakukan untuk saya. Untuk Tuhan, ya, of course. Nomor 1 itu. Tapi untuk saya lakukan untuk nomor 2. Jadi, saya doakan ya, jemaat please, dimulai dari parkiran, sampai manapun juga, jangan sampai ya, tetap harus jaga hati. Keluar dari gereja sebelum datang dimanapun juga. Jemaat Mawar Sharon tidak boleh gelut di mana-mana. Tidak boleh bertengkar, tidak tentu gelut dengan tangan, kaki dan tangan. Pokoknya jemaat Mawar Sharon harus pecinta damai. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Itu pun loh saya tidak marah sama Anda. Waktu saya mau balik itu sendiri Roh Kudus bilang sama saya, ini tadi ada jemaat yang lewat. Nggak ada yang turun. Saya pas lagi di Rubung Semut itu loh. Itu mobil itu di jalan raya kan lewat. Masa nggak tahu itu saya? Nggak turun kan? Nantinya saya diberitahu sama salah satu full timer, Pak Philip tadi habis tabrakan ya? Kok tahu? Jemaat lihat, kok nggak turun? Kalau Anda yang itu saya kenal, saya turun bro. Kita tuh hubungan jangan cuma di gereja lalu keluar pura-pura nggak kenal gitu loh, jangan begitu. Kita ini keluarga, bukan cuma gereja, kita ini keluarga. Tapi ya nggak apa-apa, saya nggak berharap sama manusia. Ya, saya sih nggak apa-apa, nggak masalah. Selalu kalau kita ini orang tua dan anak secara rohani bukan secara usia. Selalu kalau kasih orang tua ke anak itu lebih daripada kasih anak pada orang tua itu biasa. Tapi saya minta ya, saya pesankan. Kalau itu adalah antara Anda, please saling nolong di luar sana. Ya, kita enggak cuma punya hubungan di sini, lalu di luar seolah-olah enggak kenal. Gitu. Emangnya di sini pacar gelap? Kita ini adalah keluarga terang-terangan, keluar sana yang sungguhan. Tetap jadi saudara gitu loh di luar sana. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau yang gitu-gitu enggak apa-apa sih, saya ngalah. Tapi kalau saya beritahu, ayo kita memberitakan Injil. Atau kita lagi KKR nanti mungkin di Kenjeran atau di mana dan sebagainya. Anda harus ikut sama saya. Itu saya nuntut. Kalau untuk saya sendiri, nggak apa-apa, cincai, nggak perlu. Tapi kalau itu untuk misi Tuhan yang kami emban, yang saya emban, you harus ikut. Nah ikut awas, Anda nggak turun, saya naik mobilmu. Tak turunin sama saya. Ngalah itu harus pada tempatnya. Tahu kalau itu untuk pribadi, ya wis lah, ya sudahlah. Tapi kalau itu untuk Tuhan, karena kita tahu itu berprinsip. Itulah sebabnya poin saya pertama, bahagia, bagaimana bahagia dalam mengalah. Yang pertama munculkan, bedakan dulu prinsip dari perasaan.
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memilikimu bumi. Bedakan prinsip dari perasaan. Kita tidak bisa pelong ngalahnya kalau kita tidak bisa objektif mikirnya. Karena itu untuk bisa bahagia saat mengalah dan bahagia untuk mengalah, kita harus bisa membedakan dulu yang mana prinsip, yang mana prinsip, yang mana adalah perasaan. Jadi saya kasih contoh, dua contoh Yesus yang sangat kontras. Yang satu dia sama sekali nggak ngalah, bahkan marah. Yang satu dia ngalah dan tidak berbuat apa-apa, malah justru berbuat kebaikan. Kontras ini bukan kontroversi, saling melengkapi. Yang pertama, Yesus menyucikan bait Allah, munculkan di depan sana, di depan saya. Yohanes 2 ayat 13-17, munculkan di sini saja, nggak usah dibuka. Oke, saya kasih dua contoh Yesus. Setelah Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang ringan dan enak, belajar dari aku lemah lembut dan rendah hati." Maka ini yang terjadi. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Next. Ya, lanjut aja terus ya, kalau saya sudah selesai baca bagian ini ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Lalu ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Ini bukan ngalah kelihatannya. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja mereka dibalikkannya. Wow, Yesus bisa begitu muring-muring. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis. Perhatikan ini. Bahwa ada tertulis, garis bawahi dan tulis itu, bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahku menghanguskan aku." Anda tidak boleh ngalah jikalau itu yang Anda sedang kompromikan adalah kepentingan yang lebih besar. Saya kasih contoh, saya baru tangani kasus unik sekali, tapi kelihatannya ini di bawah selimut. Banyak yang begini tapi sedikit yang mengakui. Seorang suami yang terang-terangan bilang sama istrinya, kalau dia mau dimadu. Padahal dia orang Kristen, ini satu keluarga. Istilahnya, aku mau tetap sama kamu, kalau kamu izinkan aku tetap untuk bisa dengan dia, wanita simpanannya. Si istri akhirnya ngalah. Ya sudah Pak, aku ini tidak mampu, batinnya lemah, rohaninya keropos, tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri seperti orang Niniwe. Dan akhirnya si istri berkata, "Demi keharmonisan keluarga kami," katanya, "demi supaya mempertahankan suami, saya terima syaratnya." Saya bilang, salah. Ambil cambuk, tunggang balikkan semua prinsip salahnya suamimu. Bukankah ada tertulis, aku membenci perzinahan? Kalau itu bicara tentang kebenaran yang mutlak, kebenaran firman yang akhirnya dialter atau difermak, jangan ngalah. Jangan ngalah. Tapi tidak perlu dengan kekerasan. Loh, tapi Yesus lakukan itu. Ya, Anda bukan Yesus. Dia tidak pernah berdosa, Anda pernah berdosa. Kalau tidak pernah berdosa bisa gitu. Yang bisa pernah berdosa janganlah. Anda pasti nggak objektif marahnya. Kedua, Yesus gitu itu kan cuma sekali. Banyak orang itu nggak fair, nunjuk Yesus tapi nggak mau tanggung jawabnya, cuma mau haknya. Aku yang mau marah gitu. Yesus saja marah kok, aku nggak boleh. Pernah sekali saya lerai orang marah, keluarnya firman. Yesus saja marah, aku tidak boleh. Saya bilang, ya kamu bukan Yesus. Saya bilang itu. Kedua, dia cuma sekali doang seumur hidup. Gak pernah terdengar lagi waktu Yesus masuk Samaria. Tidak diizinkan, murid-muridnya bilang apa? Anak-anak halilintar, Yohanes, Yakobus itu. Ini salah satunya di sini. Mau bakar. Yesus berkata, jangan. Yesus tidak tersinggung. Kalau itu cuman dia ditolak fasilitas, dia tahulah itu agenda pribadi sekalipun dia anak Allah, nggak apa-apa. Cincai yang bisa ngalah. Tapi ini, no, ini cinta, karena ini rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Nah, ini nggak bisa dikompromi, Bapak Ibu Saudara. Ini nggak bisa dikompromi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa bahagia waktu kita ngalah, kita harus tahu kita ngalah untuk apa. Sebab ngalah bukanlah tanpa tujuan. Kalau itu Anda yang bersangkutan hanyalah Anda yang kena,
ngalah. Lebih baik dirugikan daripada merugikan. Paham ya? Tapi kalau ini akan berkenaan dengan kepentingan bersama, kepentingan orang lain, dan orang lain dipertaruhkan, apalagi kebenaran, then stand up and speak. Tapi jaga, janganlah the means, the end justifies the means. Bukanlah hasil akhir menghalalkan segala cara. No loh ya. Sekalipun Anda tidak ngalah dengan cara yang diajarkan firman Allah. Tidak agree, tidak setuju dengan cara yang tetap takut akan Allah. Tidak semua cara dihalalkan demi kebenaran. Paham maksud saya? Saya beritahu sama istri itu, orang itu, perempuan itu. No, stand up. Kalau bukan untuk anakmu, bukan untuk dirimu, wah, bukan untuk dirimu, lakukan untuk anakmu. Kalau bukan untuk anakmu, untuk Tuhanmu. Apa yang harus kulakukan? Saya tidak suruh dia bunuh suamimu. Nah, itu kan jangan membunuh. Itu sama dengan menggenapi, mencoba melakukan firman Tuhan dengan melanggar firman Tuhan. Hati-hati. Itulah sebabnya Anda perlu baca Alkitab supaya tidak pakai Alkitab melawan Alkitab. Tapi saya beritahu sama dia, Anda harus berkata sama dia, aku tidak setuju. Kalau kamu terus, kamu tidak bisa bersama dengan aku. Anak-anak ikut aku. Fight, gitu ya Pak? Iya. Saya tidak ajarkan perceraian. Tapi ini bukan pernikahan. Kalau ada 1 dan 2 ada TikTok-TikToknya. Saya beritahu sama dia, you stand up. This is not marriage to me. Ini bukan pernikahan bagiku. Dan berkata, no. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak bisa bersama dengan kamu. Dan anak-anak ikut aku. Ultimatum dia. Tapi dengan doa. Jangan ngancam demi untuk tukaran. Lakukan itu demi pemulihan. Mengerti dia. Sekarang dia fight. Fight. Tapi kalau cuman gak ada orang dirugikan kecuali dirimu, dan paling yang dirugikan hanya perasaanmu, bedakan mana prinsip, mana perasaan, ngalah lah. Coba lihat kanan kirinya ngomong pakai bahasa Ibrani mulai hari ini. Latih diri sendiri. Ngomong sama, ajari orang sebelahnya. Belajar untuk bilang ini, ya wis lah. Udahlah ya wis lah. Saya belajar kok dalam hidup ini. Lebih banyak saya berkata ya wis lah. Ini kalau nanti kan direcord, ini masuk YouTube segala. Ini maaf ya. Please maklumi, ini di Surabaya saya ngajarin, jadi harus pakai bahasa lokal. Oke? Ya wis lah itu artinya ya udah. Lebih banyak saya berkata ya sudahlah. Lebih bahagia hati saya. Bener loh. Jangan jadi debt collector gitu loh. Di mana-mana itu terus tagih hutang. Lu hutang belum say sorry to me. Kamu hutang belum minta maaf sama saya. Aduh, orang kayak gitu nggak pernah happy. Hatinya itu seperti black hole, seperti lubang hitam, tidak ada tumpuan, seperti jurang tanpa dasar. Sana enggak mau minta maaf sama saya, enggak apa-apa. Saya tetap bahagia, sorry loh ya. Maafmu enggak menambahi sedikit sukacitaku. Atau menguranginya, atau tidak maaf, tidak menambahinya. Bedakan mana prinsip, mana mana perasaan. Munculin yang kontrasnya dulu, nggak fair kalau cuma satu. Matius 26 ayat 47-54 bunyinya gini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pendung, disuruh oleh imam yang kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ridiculous, bawa pentung segalanya. Emangnya Yesus dianggap apa? Atau mungkin mereka ngajak Yesus main kasti? Semoga begitu. Bukan, mereka mau membunuh dia. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Ciuman maut, ayat berikutnya. Lanjut aja terus. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Nggak tentu orang yang bilang shalom sama Anda bermaksud baik dalam hidupmu. Salam itulah shalom. Oke? Tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Inilah, dari sinilah Hollywood mencontohnya, membuat satu film namanya The Last Samurai. Bisa tepat kena ke kuping. Itu jagoan luar biasa. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus gak tahukah kalau dia sedang dibela oleh Petrus? Yesus bilang, gak perlu bela aku yang ginian. Begini lebih baik ngalah. Dia itu anak Allah loh, yang menciptakan dunia, yang memiliki kita semua. Itu pun tidak membiarkan dirinya untuk menjalankan agendanya. Maka kata Yesus kepadanya,
Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Lemah lembut tak sama dengan lemah. Ayat 54 Tuhan menjelaskan bahwa dia berkuasa. Dia gak bisa panggil batalion-batalion malaikat. Sebelum Yesus ngomong ini, gak usah dibuka, di kitab Injil yang lain untuk saling melengkapi, Yesus pada waktu dicari oleh orang-orang gerombolan penyamun ini, dan mereka Yesus tanya sama mereka, siapa yang kau cari? Matikan ayatnya. Oke. Mereka semua berkata, Yesus dari Nazaret. Lalu dia berkata, akulah dia dalam bahasa Ibrani, I am dalam bahasa Inggrisnya artinya I am Yahweh, I'm God. 500 orang, pentung pedang semuanya. Di depan dia, semua rebah. Boom, ketika dia berkata I am. Itu di Alkitab. Dia belum panggil malaikat. Cuman keluar nafas dari mulutnya. I am. Dia tunjukkan bahwa lemah lembutnya bukan dari kelemahan, tapi dari otoritas dan kuasa. Dia berdiri karena dia tahu dia siapa. Akulah dia. Boom, geblak semua. Rebah semuanya ke tanah. Pentung melayang semua. Waktu Pilatus ancam dia, kamu tidak tahu aku berhak dan berkuasa membebaskanmu. Dia jawab, kamu kira kamu berhak dan berkuasa melepaskan aku, kalau bukan karena kuasa dari atas mengizinkanmu sekarang mengadili aku. Kamu tidak bisa buat apa-apa. Justru yang menyerahkan aku tuh dosanya lebih besar daripada dosamu, Pilatus. Takutlah dia. Yesus itu naik ke salib bukan karena kalah. Dia ngalah demi kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda tidak mengalah ketika Anda seharusnya ngalah, sedangkan karena kenapa? Karena yang dipertaruhkan hanya perasaan Anda. Waktu Anda tidak ngalah, di mana Anda harus ngalah? Karena hanya di mana Anda harus ngalah? Ketika Anda tidak ngalah, ketika Anda bingung. Ketika Anda tidak ngalah, di mana Anda harus ngalah? Karena yang dipertaruhkan hanya perasaan Anda. Dan ketika Anda tidak ngalah itu, Anda sedang mengorbankan perasaan orang lain. Waktu you angry, atau Anda marah, orang lain justru kemungkinan besar orang terdekat yang kau cintalah, yang kau lukai paling parah. Lucu ya? Papa marah sama tukang parkir. Wah, pas liburan. Mungkin lagi keluar kota nyetir, marah sama tukang parkir. Setelah selesai, ya sudah, tukang parkir cuek. Setelah itu mungkin dia ngerokok sama teman-temannya, ngobrol-ngobrol, berkata itu orang gila. Papa, moodnya beda. Perjalanan dari sini ke Bali, udah marah-marah. Siapa yang kau lukai? Tukang parkir? Atau anak dan istri? Atau liburanmu yang susah-susah cuti? Ngalah itu berbuat baik pada dirimu sendiri. Bedakan mana prinsip, mana perasaan. Kalau itu hanya perasaan kita, ya. Kalau sudah itu hanya perasaan kita, apa bahasa Hokiannya? Ya sudahlah, ya wes lah. Amin. Yang kedua, saya udah mau selesai kok ya. Oke. Yang kedua, bagaimana bahagia dalam mengalah? Nah, kita sudah tahu yang mana prinsip yang kita ngalah. Maka yang kedua adalah, gak apa-apa, it's okay untuk bangga menjadi seperti Yesus. Itu dia. Banggalah menjadi seperti Yesus. It's okay to pat yourself on the shoulder, untuk bisa menepuk pundakmu sendiri dan berkata, wow, good job. Tapi jangan di depan orang, dikira gila. Saya dorong Anda untuk bisa memberi positive reinforcement atau dorongan positif. Jadi kalau pasangan Anda yang suka marah itu tiba-tiba bisa ngalah di depan mata Anda, saya minta tolong ya ibu-ibu, tepuk pundak suami atau dilus gini berkata, wow, bagus papa berubah. Mama belajar dari papa. Itu papa tiba-tiba helmnya gak cukup. Itu kepala besar yang diizinkan Tuhan. Kepala besar gitu itulah yang membuat hati besar. Yes. Atau sebaliknya mamanya yang gak jadi marah-marah, Anda juga lakukan yang sama. Atau anak sama papa, sama orang tua. Wah papa luar biasa, tepuk tangan gitu. Pendeta tepuk tangan gitu aja seneng, apalagi papanya sendiri. Mungkin di restoran Anda lihat papa mama bisa ngalah, selama ini marah-marah. Anak bisa, jangan kurang ajar ya, beritahu terlalu banyak. Dengan humor saja kalau suasananya enak. Papa mama, mungkin beberapa 2-3 anak kalau sama-sama. Luar biasa papa mama. Anak-anaknya di AUG kali, atau di Eagle Kids.
Ajari mereka untuk muji papa mamanya ketika ngalah. Itu semua akan merasa kayak orang yang ngalah akan merasa seperti dapat upah gitu loh, bukan di sorga, di dunia. Perjalanan mereka pun sisanya nyaman dan enak. Dan ini loh, kata suster di rumah sakit, tentrem. Tentrem. Ya? Oke, enggak usah dibuka ayatnya, langsung ke nomor 3. Bagaimana bahagia dalam mengalah? Atau lebih tepatnya, bahagia ngalah itu apa? Karena kalau orang yang ngalah, ada berkatnya orang ngalah. Apa itu berkatnya orang ngalah? Terima kebajikan dan kemurahan. Itu loh berkatnya orang ngalah. Ngalah itu investasi sorgawi. Gak percaya? Lihat Matius 5 ayat 38-39 munculkan di sini. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya bogem kirimu. Bukan, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa maksudnya investasi? Lukas datang ke sini. Coba tetap nyalakan ya. Nyalain lagi. Dengan cepat tampar pipi kanan saya. Kamu harus merasa beruntung sekali. Kapan kesempatan ini bagi mereka? Nggak ada. Nggak segera bisa lah. Ayo. Ayo. Sungguhan. Masa tega kamu? Ya wes, tampar dengan kekuatan perpuluhan 10% aja. Pipi kanan, cepat. Tunggu. Salah. You see it? Ini pipi apa? Karena Yesus tahu dia berbicara kepada siapa. Tunggu di sini dulu sebelum kamu dihukum. Yesus tahu bahwa sebagian besar manusia itu bukan kidal, tangan kanan. Jadi ada triknya. Tampar pipi kanan, langsung orang pikirannya asosiasi sini, pakai tangan kanan. Salah, kalau pakai tangan kanan, saya KO. Itulah adalah knockout punch. Tapi kalau tampar pipi kanan, harus pakai tangan, itu cuma jab. Apapun yang orang lakukan, tidak seharusnya merusak hidupmu atau hatimu, merusak liburanmu dan sebagainya. Itu cuma jab. Kalau ditinju pakai, nah itu baru langsung KO. Soalnya Tuhan kalau sampai pakai tangan yang KO, maka Tuhan tidak betul dengan firman-Nya. Karena firman-Nya berkata, tak ada satupun pencobaan melebihi kekuatanmu. Sabar itu kekuatan. Sabar itu bukan cuma menahan amarah. Sabar itu bisa berkata, aku bukan di liga ini. Itu bukan di dalam levelku. Ini cuma cubit-cubit saja. Maaf Lukas. Pukulanmu tadi seperti pukulan ponaan perempuan saya. Enggak, jangan dibantu. Ngerti maksudnya? Nah, ketika saya ditampar pipi kanan, dia pakai tangan pipi kiri. Saya kasih pipi kiri. Itu investasi, bukan untuk ditampar lagi. Saya kasih pipi kiri untuk Tuhan, berkati, untuk dicium, bukan ciuman pengkhianatan, tapi untuk dicium dengan kebajikan dan kemurahan. Nangkep nggak ini? Terima kasih Tuhan, ampuni tangannya. Ya, bisa nangkep ya? Ini yang dijanjikan Tuhan, berkatnya orang ngalah. Karena Alkitab berkata di ayat 5, orang yang lemah lembut memiliki bumi, katakan memiliki. Memiliki apa? Memiliki bumi, katakan memiliki. Ini yang akan kita miliki. Mazmur 23 ayat 5 dan 6, dengan ini saya selesai. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tahukah Anda ketika disalahi, urapan Anda akan semakin menjadi-jadi. Wah, tidak ada yang meningkatkan urapan seperti ketaatan, terutama dalam hal mengalah. Kebajikan dan kemurahan belaka itu murni. Itu kalau minum jus itu shot, ginger and apple shot contohnya. Minum sedikit. Atau kalau kopi itu apa namanya? Kecil gitu, espresso. Aku memberimu kebajikan kemurahan espresso, akan mengikutimu seumur hidupmu, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berkat orang ngalah. Berkat orang ngalah. Luar biasa Tuhan berkata kebajikan kemurahan. Ketika kita ngalah, apa yang terjadi adalah ini. Lihat,
Tuhan Mashigu. Ketika kita ngalah, kita menjadi seperti Yesus satu. Yang kedua, Tuhan berkata, aku berhutang padamu. Padahal dia gak berhutang apa-apa. Karena kamu begitu, aku gak bisa enggak. Aku harus membelamu. Membela gak berarti kita minta Tuhan membalaskan kepada musuh kita. Membela kadang-kadang hanya artinya, lupakan musuhmu. Sekarang urusanmu dengan aku dan aku mau membahagiakanmu. Aku mau melimpaimu dengan urapan. Aku mau memahkotaimu. Aku mau memberimu kebajikan dan kemurahan. Tuhan jadi tiba-tiba super senang sama kita. Nggak ada yang bisa membuat kita seperti anak emas Tuhan. Seperti mengalah kepada sesama. Tahukah Anda? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, thank you. Mari kita semua bangkit berdiri. Nah sekarang tahu kenapa kan banyak orang kok bisa missing some of God's blessing in this life? Karena jarang ngalah. Sekarang kita ngerti ada beberapa orang doanya kok nggak kunjung dijawab karena kurang ngalah, bukan kurang iman. Banyak ngalah, banyak berkat. Kurang ngalah, kurang berkat. Tidak ngalah, selalu kalah. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, let's be less angry and be more happy. Yang percaya kepada Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus saja. Nyanyi satu lagu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Nyanyikan dari awal. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Glory to God. Glory to Jesus. Thank you for loving us. Thank you for being so patient to us. Thank you for your loving kindness, your forgiveness. Thank you for everything. Thank you for your blessing. Terima kasih ya Tuhan.
Haleluya. Sekarang pulanglah atau pergilah membawa damai sejahtera, tentrem hatinya dari Allah Bapa langsung dan melalui Yesus Kristus yang memberimu kasih karunia dan pengharapan yang baru dan oleh pengurapan Roh Kudus dan segala pengalaman baru dengan Roh Kudus Tuhan sediakan. Angkat tangan, aku melepaskanmu dari gereja ini tapi tak pernah keluar dari hadirat Tuhan. Keluarlah, jadilah berkat. Keluarlah, belajar mengalah. Keluarlah, jadilah pemenang. Dalam nama Yesus, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.